Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin, amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Mahfudzoh dan juga kepada segenap teman-teman mahasiswa semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solihin, mahasiswa program studi Taktis Bahasa Indonesia semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu menurut Al-Quran. Allah berfirman di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'il ladzina minkum walladzina utul ilma darajah. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Allah akan meninggikan seseorang yang mempunyai ilmu beberapa derajat. Kita hidup di dunia pastinya tidak luput dari yang namanya ilmu. Semuanya butuh ilmu. Ketika seseorang itu sudah mempunyai ilmu, maka Allah akan meninggikan orang tersebut beberapa derajat. Ini sudah terbukti. Contoh gampangnya, seorang presiden gitu, tidak mungkin langsung menjadi seorang presiden jikalau tidak mempunyai ilmu. Atau kita jangan mengambil contoh yang jauh-jauh. Kita mengambil contoh kepada penjual nasi goreng. Ketika penjual nasi goreng tidak mempunyai ilmunya bagaimana resepnya, bagaimana menciptakan nasi goreng yang enak untuk dimakan, otomatis tidak akan bisa menjadi penjual nasi goreng karena nasi gorengnya tidak akan enak ketika tidak mempunyai ilmunya. Ketika sudah mempunyai ilmunya, apapun yang kita inginkan pasti akan bisa kita lakukan. Kemudian keutamaan ilmu dalam hadis. Hadis menjelaskan, "May yuridillaha khairan yufaqihu fid din wa yulhimuhu rusydahu." Yang artinya, barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, maka Allah akan menjadikan ia pandai mengenai agama dan diilhami petunjuk. Dari hadis ini dijelaskan, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memudahkannya faham mengenai ilmu agama. Hadis ini juga menjelaskan betapa pentingnya sebuah ilmu. Allah ketika sudah berkehendak baik kepada hambanya, maka Allah akan memudahkan hambanya untuk faham terkait ilmu agama. Karena ilmu agama tidak sepenuhnya semua manusia itu faham akan ilmu agama. Namun ketika seseorang itu sudah dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memudahkan orang tersebut untuk faham ilmu agama. Kemudian keutamaan ilmu menurut kaul ulama. Jadi ulama mengatakan al-ilmu ya'ti wala yu'ti. Al-ilmu yu'ti wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Artinya apa? Ketika seseorang itu ingin punya ilmu, maka orang itu harus mendatangi. Tidak mungkin ilmu yang mendatangi. Ketika seseorang itu ingin pintar, ketika seseorang itu ingin menjadi pejabat, ingin menjadi seorang yang berilmu, yang mempunyai pangkat, maka orang itu harus berusaha untuk mencari ilmu. Tidak mungkin kita langsung bisa menjadi pejabat. Tentunya kita harus sekolah dulu, kita harus belajar dulu. Karena kenapa? Ilmu yang kita dapat bukan hasil bukan hasil dari usaha. Tidak mungkin kita mempunyai sebuah ilmu tanpa adanya usaha. Makanya banyak para kiai mengatakan ilmu itu bukan dari keturunan. Ilmu itu bukan karena kekayaan. Tapi ilmu itu dengan keturunan.
membaca dan membaca. Begitu. Itu keutamaan ilmu menurut Al-Quran, menurut hadis, dan menurut kaul ulama. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan apabila ada benarnya itu semata-mata dari Allah, dan apabila ada kekurangan itu semata-mata dari saya pribadi. Itu saja dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.